Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Berita hot kali ini datang dari rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang semakin diyakini netizen bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Semalam di TikTok akun Mama Tanisya yang mempertanyakan artis kalau mau pisah kenapa nggak mikir anak ya? Diduga dikomentari Rian dengan tidak ada yang mau pisah. Tak hanya itu, akun Ria Ricis juga diduga membalas komentar Rian dengan menyebut dirinya dari hamil sampai lahiran dianggurin. Salah satu komentar netizen yang menyebut Rian sayang banget sama istrinya juga dibalas Ricis dengan kalau sayang sejak dulu hamil dan lahiran aku nggak dianggurin. Komentar-komentar tersebut pun sudah dihapus dan banyak yang mempertanyakan apakah komen itu editan atau tidak. Hingga netizen menyebut kalau Ricis seperti anak kecil yang mengumbar masalahnya di sosial media, bahkan menyalahkan Rian yang memilih berkarir di dunia entertainment. Dalam Instagram Ria Ricis, saat netizen bertanya rahasia badan bagus di unggahan terakhirnya dengan sang anak, Ricis menjawab tekanan batin. Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Kali ini Karus akan ajak pemirsa Rumpi vacation ke Semarang untuk bertemu dengan artis yang tengah menghadapi proses perceraian. Seperti apa sih curahan isi hatinya? Ikutin Karus terus ya. Oki Agustina, perempuan kelahiran 1982 yang pernah menikah dengan Pasha Ungu pada 2003 dan dikaruniai 3 anak bernama Kisha Alvaro, Syakina, dan Nasya, namun bercerai pada 2009 ini menikah lagi dengan Gunawan Dwi Cahyo pada 2012 dan dikaruniai seorang anak. Pasangan yang sudah 11 tahun menikah ini 7 November kemarin beredar foto Gunawan bersama perempuan bernama Ki Yunita di sebuah pasar yang diduga orang ketiga dalam pernikahannya. 10 November 2023, Oki melayangkan gugatan cerai ditemani anak sulungnya Kisha Alvaro yang juga menjadi saksi. Saat sidang mediasi pertama 20 November kemarin, Oki dan Gunawan mengaku akan berpisah secara baik dan 29 November kemarin sempat muncul kabar jika Gunawan akan melaporkan Oki karena tuduhan perselingkuhan namun dibantah oleh Gunawan hingga Gunawan mengaku pada 10 Oktober lalu sempat mentalak Oki dan sepakat bercerai karena masalah pernikahan selama 2 tahun. Bagaimana kelanjutan proses perceraiannya? Dan apa tanggapan Kisha melihat sang ibu kembali gagal dalam rumah tangga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, sekarang kita berada di Presidential Suite yang ada di Gumaya Tower Hotel di Semarang. Sudah rebahan manja sama Oki Agustina. Apa kabar, Bu? Saya kok ketemu diajakin ngasur. Biar santai, biar rileks, Bu. Tidur jadi enak banget apa, kan. boleh. Biar santai, nanti aku hipnotis. Biar keluar semua cerita aja. Enak banget kan, kamarnya gede kan. Kamarnya ya, gede, jadi pengen iya. tidur. Tapi yang pertama aku pengen tanya gimana? Apa kabar Oki Agustina? Alhamdulillah sudah lebih baik. Lebih baik? Harus lebih baik. Enjoy aja. Pasrah aja ya, pasrah aja mau sekarang Apapun masih yang proses. akan terjadi ya dijalanin aja. Kemarin kita juga sempat mengundang Gunawan ya, kan dia sempat bercerita bahwa dia memang sudah bulat tekadnya. Kamu sendiri sebagai istri ketika mendengar bahwa ada sebuah keputusan untuk mengakhiri pernikahan dan itu bulat itu pasti kan juga gak gampang ya kamu terima ya. Masih ada sebetulnya pada saat itu ingin memperjuangkan. Karena aku bilang dari awal, aku tuh tidak pernah menginginkan adanya perceraian, ya kan. Sebisa mungkin namanya rumah tangga itu kan, kita menyatukan 2 kepala itu kan tidak mudah ya. Gitu. Jadi namanya percetakan rumah tangga tuh pasti ada. Jangankan kita baru nikah 11 tahun, yang nikah udah 20-30 tahun juga namanya tidak cocok atau pertengkaran itu pasti ada. Pasti ada. Ya aku sebagai perempuan hanya bisa menerima. Dan yang pasti juga aku nggak mungkin mempertahankan orang yang sudah nggak mau sama aku. Tapi ketika mendengar itu gitu kan katanya sempat jatuh talak tuh gitu. Gimana kamu ngadepin itu? Cerita ke siapa atau kamu telan aja dulu sendiri? Shock pastilah. Kalau shock pasti. Dia jatuhin talak itu di tanggal
aku lupa antara 9-10 Oktober jatuhin talak. Di situ minta sholat kan, dia minta kita yuk sholat bareng, ibadah bareng, cari jawaban. Mungkin kemarin sebenarnya kalau dibilang tidak cocok di usia pernikahan 11 tahun tuh agak aneh ya, gitu kan. Kita menikah tuh bukan baru setahun 2 tahun, bilang dengan gampang bilang nggak cocok. Gitu. Nah makanya dia minta kan sholat, ibadah, cari jawaban. Ya mungkin jawaban dari Allah itu adalah keluarlah kota-kota itu. Jadi dalam doa itu pertanyaannya adalah kenapa ya? Alasannya apa aku diceraikan? Jadi dijawablah itu. Dijawablah, karena saat itu juga aku minta, aku bilang sama saat doa tuh aku bilang pahit, manis, baik, buruk, insya Allah aku terima. Dan ya mungkin jawabannya itu. Tapi kan itu adalah jawaban doa kenapa ya gitu. Ada nggak di dalam doa itu permintaan lain untuk dibantu supaya bisa melewati ini atau gimana? Karena saat itu memang kondisinya mungkin kalau kuat ya aku juga minta dikuatin, tapi kan ada satu pertanyaan yang ganjel gitu loh, tiba-tiba diakhirin gitu kan, tanpa, kecuali kalau memang kondisi kita lagi berantem hebat, memutuskan untuk ya udah kita cerai aja gitu, itu aku mungkin masih logis, masih aku bisa terima. Pada saat dia menjatuhkan talak tuh nggak nanya ada apa sebenarnya, kenapa gitu? Nggak tanya kenapa, ya itu jawaban dia mau ngerasain nggak punya istri katanya. Hah? Agak shock sih sebenarnya saat itu. Itu nggak. Jadi ini Bu Ros ya, saya baru pertama kali setelah ini baru ngomong di sini. Astaga, itu rasanya pasti kayak petir nyamper Iya, yang saya bolong. bilang ini, ngerasain nggak punya istri. Kita nikah ini bukan baru 1 tahun 2 tahun, kita nikah udah lebih dari 10 tahun loh. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Dan kan kemarin sempat cerita juga, ini kan kita baru pergi ke Bali loh, liburan bareng. Betul, itu betul. Dan itu nggak ada. Bukan ke Bali, jadi Kemana? Agustus itu kita sempat ke Singapura berdua. Kondisi fine-fine aja. Berdua. Itu fine-fine aja. Fine-fine aja, baik-baik aja. Ya walaupun kalau ada masalah ya masalah biasa lah. Ya masalah ribut kecil lah, nama suami istri kan, ya kan. Masih liburan, dan di akhir September pun aku masih ke Kediri sama Miro. Nah pulang dari situ, kayaknya berubah itu. Tapi sebelum itu nggak pernah ada kecurigaan apa-apa, nggak? Nggak pernah. Justru kalau aku mau jujur, aku tidak pernah berpikir ada teman perempuan di dia tuh, nggak pernah. Jadi apapun yang foto itu keluar kemarin itu tidak pernah ada di pikiran dan di prediksi aku tuh, nggak pernah ada. Karena kan sempat ya kan sharing-sharing juga. Kan kalau LDR gimana gitu kan. Karena memang saling percaya. Iya, kita memang saling percaya kan gitu. Jadi aku nggak pernah sedikit pun terlintas wah jangan-jangan ada orang lain, itu nggak pernah sama sekali. Jadi di saat dia ingin kita sama-sama bercerai pun aku masih menyalahkan diri aku, mungkin apa yang kurang dari aku sebagai istri. Aku masih introspeksi sih saat itu gitu, masih ke diri aku sendiri kan, gue kurang apa ya, kurangin, mungkin aku harus perbaikin, mungkin karena kita kelamaan jauh nih, jadi berapa tahun kan dari Bali ke Kediri, terus kita selalu long distance marriage kan, jadi memang jauh jaraknya. Aku sampai berpikir saat itu aku mau pindah ke Kediri, mau ikut dia ke Kediri. Jadi aku udah ngomong sama anak-anak, kayaknya mama mau nemenin papa ya gitu. Karena saat itu aku masih mikirnya gitu, nggak mikir bakal ada info dari orang kalau dia jalan sama teman perempuannya gitu. Itu pasti rasanya nggak enak banget ya, ngerasa bahwa aduh menyalahkan diri sendiri itu kan. Itu aku di situ aku memang yang emang apa ya, sempat dropnya itu karena mungkin aku sebagai istri kurang gimana gitu, apakah mungkin karena kemarin kan aku memang tidak bisa bareng nemenin dia tuh karena memang ada anak yang sudah sekolah di Bogor. Kenapa akhirnya dia di Bali, aku di Bogor, karena ya Miro udah sekolah, nggak mungkin harus pindah sekolah. Karena namanya pemain bola itu kan ibaratnya nggak tetap, mungkin tahun ini dia di Bali, terus ke Kediri, bisa lagi pindah. Kalau aku harus ikut dia terus, apalagi Miro ikut dia kan harus pindah sekolah. Dan kalau aku ikut suami terus pun kan nggak mungkin, ini anak-anak nanti nggak keurus kan gitu. Sekarang kondisinya gimana? Karena kan masih proses nih, ya kan Pak, namanya proses perceraian pasti kan ada nggak enaknya juga, Adalah, pasti pasti. ada
ya posting-posting gitu ya. Kamu sempat negor gitu nggak sih? Sempat saling menegur gitu, udahlah jangan gitu, supaya tidak memperkeruh suasana dan sebagainya. Jadi kan awal-awal kita memutusin untuk pisah kan memang baik-baik, tapi di tengah jalan kemarin itu kan sempat ada bikin panas lah gitu kan. Mungkin ada orang-orang di belakang dia yang bikin panas, sampai akhirnya kita memang panas gitu. Panas dalam arti kata kok yang tadinya niat baik-baik kok jadi begini sih gitu kan. Tapi kalau sekarang sih mungkin udah lebih baik sih komunikasi. Ada perubahan nggak? Kan sekarang dia udah lagi nggak di klub yang kemarin di Kediri kan. Ada perubahan nggak setelah ya dalam kehidupannya dia juga ada perubahan gitu? Ada sih, kalau aku lihat ada perubahan. Apa perubahan? Dia lebih tenang sih. Tapi sekarang sih alhamdulillah sih lebih baik sih, karena ya kalau selama ini kan aku boleh dibilang diem ya. Diem tuh aku nggak pernah mau ngomong dimanapun, bercerita dimanapun gitu ya, cukup aku aja, karena aku lihat Miro sih sebenarnya gitu. Karena Miro ini sudah main TikTok, sudah main Instagram, dan dia kemarin tuh sempat yang bikin aku sedih itu adalah waktu itu kan sempat ada statement kalau aku mau dilaporin, ya kan. Miro nanya kemarin, Mama mau dilaporin Papa ya ke polisi. Kok Miro tahu? Iya, ini aku lihat, aku nggak sengaja buka. Mukanya tuh muka sedih gitu loh. Dan itu aku sampaikan ke papanya kan. Makanya aku bilang, ya Miro loh sampai nanya begini. Aku bilang, akhirnya mungkin dari situ juga ya, dia udahlah kita baik-baik aja kalaupun harus bercerai gitu. Kan kamu menjelaskan juga ke anak-anak bahwa ini papanya menjatuhkan talak. Menjelaskan ke Miro yang masih kecil itu gimana? Kalau Miro sih mungkin belum ngerti ya apa itu talak, apa itu cerai, karena aku selalu ngasih, kalau ke Miro sih aku kasih taunya gini. Seperti yang dia tanya masalah statement itu, aku bilang itu kan bukan papa yang ngomong gitu. Jadi Miro gak usah percaya. Kalau untuk bercerainya, Miro ini kan memang kita kan memang terpisah, sering pisah sama papanya. Jadi aku bilang, oh papa lagi kerja di sana. Walaupun sebenarnya dia tahu. Jadi kemarin itu papanya sempat ke rumah nganterin. Jadi dia pergi sama Miro main bola, pulang ke rumah ngobrol sama aku. Tiba-tiba Miro pas aku lagi mandiin Miro bilang, Mama udah baikan ya sama papa. Aduh aku bingung gitu. Miro sempet gitu. Terus dia tuh yang senang gitu. Iya, yang baik-baik, cuma nanti, tapi kan tetap papa nggak tinggal di sini, papa nanti kerja lagi, aku bilang gitu. Karena dia mungkin sudah mengerti tapi belum paham gitu, sudah tahu tapi belum mengerti, belum paham. Buat kamu yang pernah sebelumnya juga mengalami kegagalan pernikahan ya, ngadepin ini tuh gimana kamu pergolakan emosinya? Aduh, sebenarnya siapa sih yang udah gagal pengen gagal lagi tuh nggak ada sih sebenarnya gitu kan. Cuman ya kan balik lagi sih, kalau aku kan dari awal memang mau coba untuk pertahanin ya, tapi kalau orang dipertahanin yang nggak mau emang gimana? Kamu nggak mau berjuang? Kalau dibilang berjuang, aku sudah di fase saat dia talak aku sampai keluar yang foto itu pun kan aku sudah berjuang, sudah mempertahankan dan mencoba untuk baik-baik. Bahkan aku udah ngomong juga kayaknya aku bakal ikut kamu gitu. Karena dia pengen dulu pernah ada keinginan aku pengen istriku pakai syar'i. Saat itu dia bilang gitu. Itu aku sempat terlintas untuk ya udah deh, kalau nanti memang kondisi kita akan bareng lagi, ya aku akan banyak berubah gitu. Itu kan belum ketahuan ada ini ya. Nah, tapi di saat ketahuan ada ini pun dia tetap dengan pendiriannya mau cerai ya udah. Saat-saat momen-momen yang menurut kamu dalam proses ini yang buat kamu tuh paling beratnya tuh pada saat apa? Pada saat setelah menerima foto itu? Atau pada saat ketika terucap kata talak? Kalau berat sih sebenarnya ya. Kamu mulai udah breakdown tuh emosi. Saat paling berat itu sebenarnya adalah saat aku harus bicara sama Kisha. Kenapa? Karena Kisha ini adalah salah satu anak yang pernah bilang, aku nggak mau lihat bunda cerai lagi. Kalau bunda cerai sama papa atau pisah sama papa, aku pergi dari rumah. Itu. Dan di saat itu aku kan sempat begitu ditalak tuh aku gimana ngomongnya gitu kan Kisha, karena gimana ya, Kisha ini kan
kecil dia pernah ngalamin perceraian orang tua, masa sekarang harus ngalamin lagi gitu. Itu saat berat sih, saat aku harus ngomong itu ke dia. Jadi mungkin kalau untuk foto ini sih udah jawaban, jadi aku udah gak terlalu yang berat lah ya gitu. Tapi di saat aku harus ngomong gitu, Kak, aku takut dia gak bisa terima, ya kan. Yang aku takut adalah aduh, anak terpergi dari aku gitu kan. Aku pikirannya seperti itu gitu. Tapi aku jelasin, Kak, Papa sama Bunda mau cerai gitu. Dia sempat kaget kan. Kenapa lagi Bun? Aku jelasin semua, Papa udah talak aku begini itu sih momen paling berat buat aku. Ngejelasin ke Kisah justru karena Kisah ini kan udah remaja ya gitu loh. Pasti mental dia pasti lebih ini dari aku. Terus gimana reaksinya pada saat kamu cerita? Ngedrop dia langsung nggak bisa ngomong. Tapi begitu tahu aku cerita kondisi seperti ini Kak, seperti ini, bukan Bunda yang mau, tapi memang Papa sudah jatuhin talak ke Bunda, ya Bunda bisa apa ya. Dia sih mengerti sih. Itu justru yang susah ya? Itu yang susah. Nasya kan paling dekat sama Gunawan kan, dari kecil itu. Tuh, dia sih yang denial. Denialnya gimana? Papa tuh nggak mungkin kayak gini begitu lihat foto itu. Tapi ini Papa, gitu loh. Tapi kok kayaknya nggak percaya ya gitu deh, karena dia taunya kan, ya dia sangat papanya tuh panutan dia banget sih. Gitu. Oh. Dia sampai sekarang tuh masih kadang yang saat foto tuh keluar aja, Papa tuh nggak mungkin mah kayak gini tuh nggak mungkin. Tapi ini Papa gitu loh. Dia selalu begitu. Ibu jangan nangis. Maksudnya masing-masing anak itu ngadepin dengan tantangan mereka ya. Mungkin kalau Sakinah kan memang nggak terlalu dekat ya, karena dia kan dari selama SD itu kan tinggal sama ayahnya. Kalau Nasya kan dari umur 2,5 tahun, 3 tahun kan udah dekat sama Gunawan. Jadi kamu harus menghadapi emosi kamu sendiri. Iya, belum dan lagi kamu harus hadir ngadepin untuk anak-anak. Itu ya berat banget sih sebenarnya. Jadi aku juga kan nggak bisa nunjukin depan anak-anak aku sedih, aku kecewa gitu. Yang aku harus tunjukin aku harus happy terus. Jadi kadang di saat di kondisi lagi kisruhnya itu nih, batin aku ini memang aku pergi keluarnya sebentar gitu. Sebentar keluar tuh untuk apa? Untuk merenung, untuk pulang tuh aku udah harus happy lagi. Aku pernah nangis depan anak-anak gitu kan. Pernah. Depan Sakinah, depan Nasya, mereka peluk aku. Ya di saat sebelum ada keluar foto itu sih, di saat aku sudah diceraikan. Kalau flashback ke belakang, apa sih kalau kamu lihat Gunawan itu sebenarnya sosok suami yang seperti apa? Hal-hal baik yang kamu ingat dari dia? Dia suami ya, kalau baik ya, kalau cuek kan memang dia dulunya cuek ya. Kalau baik sebenarnya dia sayang sama anak-anak, gitu. Dia sayang sama anak-anak, dia juga sayang sama aku, gitu loh. Selalu ya ngajarin yang hal-hal baik lah. Cuman aku nggak tahu, mungkin iman lagi turun saat itu, aku nggak tahu. Masih ada nggak sih harapan bahwa ini akan berubah menjadi hal yang baik dan kalian bisa melewati badai ini? Kalau sejujurnya sih, ya aku juga nggak pengen lah gagal lagi, ya kan. Apalagi harus nyandang status janda lagi, itu pasti nggak mau gitu. Cuman ya kalau sekarang mungkin banyak pertimbangan. Ya karena ini sudah terekspos. Karena sudah terekspos juga, dan anak-anak udah tahu. Pertimbangan aku adalah anak-anak, karena apa yang sudah dilakukan sama papanya ini kan nggak cuma nyakitin aku, tapi ada hati anak-anak aku gitu. Kalau aku sih selalu ya, aku bilang ke anak-anak juga, kita nggak pernah tahu loh kehidupan ke depan seperti apa. Kayak perceraian ini pun aku nggak mau, karena ini tidak ada di rencana aku, nggak ada di resolusi aku tuh nggak ada untuk cerai tuh nggak ada, ya kan. Jadi kalaupun kedepannya memang harus selesai atau harus kembali, ya itu memang jalan terbaik dari Allah. Jadi aku cuman pasrah aja, apapun yang terbaik ya itu mungkin apapun yang akan terjadi itu yang terbaik buat aku nantinya. Ini ketika kamu tahu ada nih kayak wacana mau melaporkan gitu, emosi pasti? Iyalah pasti. Karena Miro tahu juga. Karena jadi sebelum Miro tahu sih. Itu juga udah emosi. Aku udah kesal. Maksudnya ini apa sih maksudnya mau lapor-lapor? Silahkan. Aku selalu bilang mau lapor silahkan gitu loh. Toh
aku juga bukan yang itu kan hanya jadi sebenarnya melaporkan itu karena di gugatan cerai itu ada kalimat dugaan perselingkuhan, hanya dugaan, ya kan, karena ada foto itu dia jalan dengan orang lain tanpa pengetahuan aku sama sekali, dan kenapa aku harus tahu dari orang lain, jadi adalah dugaan itu. Aku bilang kalau melaporkan silakan, ya kan, itu di awal-awal. Tapi kemarin karena memang dari awal aku sidang pertama itu aku belum pernah ketemu dan kita belum pernah ngobrol bareng. Jadi terakhir ketemu itu di sidang pertama. Mediasi itu. Mediasi. Jadi kita memang belum pernah ngobrol bareng. Makanya kemarin kita nggak sempat ngobrol bareng, duduk bareng. Aku nanya, benar mau laporin aku tuh benar, aku bilang gitu. Terus dia bilang? Itu dia tidak pernah. Oh, jadi bukan dari keputusan dia? Jadi bukan keputusan dia. Mumpung masih di kota Semarang, Kak Ros akan ajak Oki dan Kisya untuk melihat pemandangan kota Semarang di malam hari sambil menjawab pertanyaan fitnah atau fakta. Nah di sini, oh ya jangan makan dulu ya. Jangan, kita ngobrol dulu. Soalnya kalau udah makan nanti nggak fokus. Ya kalau udah makan nanti terlalu santai. Karena di sini harus jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Oki? Ya. Kamu pernah bilang, ya, udahlah nggak akan menikah lagi. Tapi ternyata di story suka posting-posting kayak berharap dapat pasangan yang lebih royal, suka ngasih hadiah gitu. Jadi ini sebenarnya maklum dari yang dulu nggak pernah dikasih hadiah. Enggak. Oh gitu. Perasaan saya nggak pernah bilang kamu nikah lagi ya. Oh nggak ada ya? Yang bilang. Oh iya, nggak boleh berarti dari anak. Nggak boleh. Maksudnya bukan melarang atau apa ya, mengikut campurkan hak prerogatif Tuhan soal itu. Iya. Tapi ya aku mau ini juga jadi pelajaran buat Bunda gitu. Jadinya tidak menggampangkan pernikahan. Ya Allah, dia lebih dewasa. Astaga, udah mesti jagain adik-adiknya yang cewek. Tapi kamu pasti ya sedih juga ya pasti ya. Ngelihat mama kamu nih gitu, sedih. Iya, yang aku pikirin kalau maksudnya yang lebih difokusin itu soal biar Bunda nangis segala macam, itu yang aku jaga supaya nggak terjadi lagi. Jadi kamu nanti misalnya ya kan kita nggak pernah tahu ke depannya gimana ya. Misalnya ada yang deketin lagi nih Bunda, kamu mau apain dia? Kemarin tuh lucu, jadi aku sempat bikin statement kalau misal pacaran boleh atau deket sama orang boleh, tapi jangan nikah. Terus dia yang ngebahas ibu-ibu, lah itu kan zina. Kalau pacaran, maksudnya kalau mau berhubungan sama lawan jenis nggak apa-apa dulu. Berhubungan ya maksudnya komunikasi, chatan, ngobrol segala macam. Perkenalan. Cuman kalau untuk nikah lagi, panjang kan tuh. juga kan belum beres ya. Iya sih, masih lama sih. Sidang kan? Iya. Belum sidang juga kan? Kebetulan saya juga jadi saksi di sidang. Oke, pertanyaan kedua, fitnah atau fakta? Keisha, kalau kamu kemarin sudah sempat ngobrol, ya kan, sama Papa Gun. Tapi setelah ngobrol berdua, akhirnya kamu bisa memahami alasan dibalik keputusan Papa Gunawan. Fitnah atau fakta? Wah, ini jawaban saya pasti wrong. Kamu sebenarnya ngerti apa enggak? Bisa memahami apa cuman? Jelas apa enggak? Ya apa ya alasan dia? Berarti aku jawab fitnah atau fakta? cuman Iya, kamu bisa memahami. Jawabannya susah nih. Kamu bisa memahami tapi kamu tetap aja Bisa anaknya. memahami, cuman kadang konteks-konteks yang dia sebutin itu, yang Papa sebutin itu nggak sesuai faktanya, udah gitu. Oh, bisa memahami tapi ya tetap aja lah kamu ya anak ibu. Iya. Nah, itulah ya. Jadi kamu agak susah juga ya. Susah. Aku tetap ya, anak cowok kan ibu-ibu Iya, apa? Iya. Nggak bisa mau gimana pun. Dan aku juga ngelihat dari dua sisi nih. Kalaupun bisa emang Bunda yang salah, pasti aku juga bakal ngomel. Tapi aku lihat, wih aman nih Bunda nih. Nah pas kesini, wah ini gawat nih. Makanya ya aku pasti ke Bunda lah. Iya. Karena kalau dia, justru dia ini apa ya, boleh dibilang ini tuh rem aku. Kalau dari awal sebenarnya kalau aku pengen ngomong, aduh semua tuh pengen aku ketik gitu kan, pengen berbalas pantun gitu dari semua yang udah diposting kayak apa gitu. Cuman aku Kisah ini sebagai rem aku. Jadi kalau Kisah selalu ingetin, Bun, apapun yang Papa bikin tidak perlu Bunda balas, tidak perlu Bunda diamin aja, tidak perlu dikonter. Waktu itu sempat bikin story lumayan ada 4-5 slide gitu, kata-kata semua. Aku paling sebel ibu-ibu bikin gitu, nyebelin, maksudnya alay gitu. Aku bilang, ngapain sih Bun, jangan kayak orang
jangan kayak orang baru gitu loh. Kata-kata tuh masih quote-quote gitu ya? Iya, quote-quote. Nggak, tapi itu belum sempat aku posting. Jadi sebelum aku posting tuh aku bisa kirim dulu nih, string gitu kan. Iya, dia untuk di-post. Bunda tuh nge-repost. Dia tuh nge-share kayak ada di akun lain. Di repost? Iya, dengan kata-kata di repost sama dia. Kata-katanya yang pasti menyenggol. Dia ngapain nih? Alay. Cuman kayaknya bentar lagi ada yang satu orang ada yang harus aku sikat dulu nih. Yang kemarin bikin banyak statement gak jelas. Adalah kemarin. Harus saya sikat duluan.